Selamat ketemu lagi di mata kuliah Analisa Transaksi Informasi ya. Kali ini kita akan membahas tentang state diagram. State diagram atau state chart adalah salah satu diagram UML yang digunakan untuk perancangan informasi. Di dalam bukunya Somerville di sistem modeling ada penelitian menjelaskan bahwa untuk membuat sistem informasi cukup membutuhkan 5 model UML untuk perencanaan informasi. Yang pertama itu adalah use case, activity, sequence, class diagram, dan state diagram. State diagram itu atau state chart menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau terjadi pada suatu objek sehingga setiap objek memiliki sebuah diagram status. Diagram status itu diadopsi dari penggambaran kondisi mesin atau state mesin yang menggambarkan status apa saja yang dalam mesin, misalkan mesin pembuatan kopi dengan uang koin. Diagram status menggambarkan seluruh states memiliki objek dan kelas dapat dimiliki dan kejadian-kejadian yang menyebabkan suatu berubah. Perubahan dalam suatu state juga transition. Transisi juga dapat dimiliki sebuah aksi yang dihubungkan pada status. Lebih sedikitnya apa yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan status. Nah, ini adalah satu simbol-simbol state diagram. Pertama adalah status kondisi awal atau star, kemudian ada status. Kalau di activity sama dengan activity ya. Kalau di sini ada status. Jadi kalau di activity yang simbol seperti ada namanya activity, kalau di state diagram itu adalah state atau status. Nah, state itu ada status. Kemudian selama hidupnya ya. Kemudian status akhir ini adalah untuk end. Kemudian transisi proses untuk garis transisi antar pada dalur hidup objek yang garis ini nih. Kemudian untuk transisi internal melingkar itu ke status sendiri atau berbalik ya. Kemudian ada status event dan transisi. Ada objek pada sistem mengubah statusnya untuk merespon kejadian pada dan waktu. Secara umum, pada deteksian sebuah kejadian dapat menyebabkan sebuah objek bergerak dari satu status ke status lain. Disebut transisi. Di sini adalah satu contohnya ketika status state object order. Ya, sistem diawali pada status pemeriksaan akan melakukan kegiatan periksa item barang. Setelah itu memeriksa apakah item sedia atau tidak sedia. Kemudian jika item tersedia, maka status pengiriman kemudian status penerimaan. Jika tidak sedia, maka ke status batal. Ya, ke sini, kalau tidak sedia ke sini. Kemudian contoh untuk kita langsung aja ya. Encompass states, jadi dalam kumpulan beberapa states yang setidaknya dalam sebuah region dalam suatu kelompok ya. Ini ada satu states. Kemudian ada submachine, ada sejenis composite state yang isinya mendefinisikan state mesin lainnya. Sebuah state dihubungkan satu mesin lainnya, dihubungkan satu lebih, satu poin, dan satu lebih poin, jadi masuk ada patakan. Contoh state diagram. Contoh status ketika dosen melakukan login ke sistem akan validasi user, nama user dan password. Jika valid akan muncul, tampilkan pilihan oleh nilai absensi forum, diskusi dan logout. Jadi ketika IDE ketika lagi status diam ya. Kemudian ketika dia memulai, kemudian kita posisi login ada valid untuk username, dia akan lanjut ada pilihan melakukan olah nilai atau absensi atau membuka forum atau melakukan logout. Kalau melakukan logout akan balik lagi ke akhir. Register itu adalah dengan garis terputus yang setiap loginnya boleh mempunyai nama sebagai operasional. Sebuah state tidak boleh mempunyai region dan submesin secara bersamaan. Kita langsung praktikum saja. Nah, insya ya. Untuk pertama, state terpisah dengan 3 bagian, itu activity label. Bisa berupa entity itu bisa berupa kayak table database ya. Ada exit, do, di mana activity evaluation adalah penggunaan atribut. Kita langsung aja ke implementasi. Ini dari project sebelumnya, adalah sistem penjadwalan.
di mana ada staff, ada supervisor, ada HRD. Ini setiap satu-satu ini dibuatin activity state diagram masing-masing. Seperti Anda sama dengan activity diagram atau kelas sequence diagram ya. Dari setiap use case ini akan dibuatin satu masing-masing satu stage. Nah, kita akan contoh. Misalkan apa namanya? Kita buka aja langsung. Saya buka langsung ke Visual Paradigm ya. Ya, saya langsung buka Visual Paradigm. Ketika Anda memilih stage, itu Anda tinggal memilih yang namanya UML, kemudian pilih state machine diagram. Kita klik. Pertama untuk memulai, ini adalah menggunakan initial finish stage. Kemudian kemudian kita memulai dengan halaman membuka tampil halaman login ya. Berarti Anda pilih ke stage. Kita pilih klik stage-nya. Misalkan di sini ada halaman login. Halaman login. Kemudian setelah halaman login kan berikutnya kan akan user itu kan akan mengisi username password ya. Ini mengisi username dan password. Sudah. Kemudian tarik garis dengan transisi, karena kan dari halaman pertama dari start maju ke transisi berikutnya adalah halaman login, kemudian transisi berikutnya adalah mengisi username dan password, kemudian nanti akan ada validasi apa username-nya itu betul atau tidak. Ini akan kita buat step lagi ya, sama dengan activity, ini nama step ya, ini adalah validasi ya, username password. Oke, sudah. Ini kita arahkan dengan menggunakan transisi. Kita tarik ke bawah sini. Sudah. Setelah pilih transisi, Anda akan akan di suatu kondisi seperti kalau di activity kan kayak ini ya, seperti yang namanya recursion ya. Di sini kita menggunakan yang namanya entry point. Kita klik di sini. Nah, ketika misalkan ketika oke, misalkan kita pilih sini dulu nyabang. Kalau dia oke, ketika username betul, dia akan masuk ke step berikutnya adalah masuk ke halaman dashboard ya, dashboard. Oke, kemudian kalau oke, dashboard kan berarti proses untuk login kan selesai ya. Kita tarik ke sini, kemudian lanjut ke finish stage. Jadi tinggal tarik garis transisi. Transition. Agak susah, kita tarik aja dulu ke atas. Tarik. Banyak ya. Tarik sini. Oke, sudah. Kemudian kalau misalkan tadi
di sini ketika enter point, ya point titik, ini ada composite states, kondisi yang ada percabangan. Kemudian kalau ketika gagal validasinya, kan langsung ke halaman login lagi, berarti Anda arahkan transisinya ke sini, tarik garis. Kemudian ini nggak usah pakai swine line ya. Kalau di activity kan ada swine line ya. Ke sini, ke sini. Itu selesai. Jadi kalau saya misalkan membuka satu situs, misalkan andaikan saya membuka situsnya Sia misalkan. Saya buka Sia Ubara. Nah, ini kan ketika di sini kita masuk ke apa namanya? Kita masuk ke sini. Sorry. Kita masuk ke apa? Type visual plugin tadi. Halaman login kan langsung masuk ya. Nah, ketika kita asli Ubara kan langsung masuk ke halaman login nih. Ketika kemudian kita masukin nah kita masuk ke apa namanya, kita masuk ke username, kan masukin ya username dan passwordnya. Berarti kondisinya ketika di situ kita akan posisi di mengisi username. Kemudian transisi berikutnya adalah memvalidasi, ya validasi artinya ketika kita misalkan pilih sini ya, kita pilih newscare-nya ke apa namanya, ketika kita megang username masukin password, username password kemudian login kan validasi apakah betul kan username passwordnya. Kalau misalkan oke, dia kan akan masuk dashboard kan ini dashboard. Oke, nah ke sini. Tapi kalau misalkan gagal, passwordnya salah, misalkan passwordnya ini ya salah misalkan, dia akan tetap akan masuk ke halaman login. Berarti di sininya dia akan masuk ke apa namanya, masuk ke visual paradigmnya. Nah, dia masuk ke halaman login. Ya, untuk itu berikutnya state karyawan pun juga sama. Ya, state karyawan juga sama. Ada apa nama mulai, ada login, kemudian di username. Ya, ini kalau boleh ini tidak dimasukin ke login, langsung aja ke halaman login. Ini saya ngambil dari skripsinya Ubara sebelumnya. Ini kalau misalkan tidak kalau udah masuk ke dashboard sebenarnya halaman utama ya atau dashboard itu langsung sini aja sebenarnya. Ini mulai mudah halaman utama web, kemudian ada dua pilihan. Ini ada dua menu melihat data karyawan, kemudian ada input. Kalau misalkan pilihnya melihat kata karyawan kan langsung menampil nih selesai. Tapi kalau misalkan untuk menu layanan input layanan kan ya akan ada input kata karyawan dulu. Nah ini kan ada tambah data nih sini. Nah itu yang namanya berikan kredit sendiri. Kan ada input data karyawan dulu di sini. Tambahin selesai. Berikutnya yang lainnya pun sama. Untuk tampilan yang namanya melihat data shift. Jadi halaman utama harusnya di sini aja sih. Sebenarnya ini selesai. Ini mulai sini halaman utama web melihat data shift. Bisa kayak tadi menu shift, input data shift. Ini akan ada tambah data, di sini akan ada yang namanya berikan ke diri sendiri ya. Nah, seperti itu. Yang lain untuk yang penjadwalan juga sama, halaman start, halaman utama lab untuk melihat jadwal maupun foto jadwal, input keterangan bulan tahun, jerat jadwal, kemudian di sini tambah selesai. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lain sama, ya saya sudah contoh beberapa di sini. Yang ini sama untuk ini juga jadwal.
Nah, untuk berikutnya tugasnya silakan Anda kerjakan untuk step jaga masing-masing. Ingat ya, tugasnya nanti akan dipesertaikan semua tugas yang Anda awal dari proyek Anda sampai selesai. Demikian mungkin yang bisa sorry, ini nanti akan dikirim ketika UAS nanti ya. Jadi semua tugas yang dikumpulkan akan dipresentasikan. Nanti saya akan kirim contoh untuk yang contoh hasil mahasiswa untuk kemarin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum.